Malam. Oke. Baik, selamat malam Pak Robin. Salam kenal juga, ini baru pertama kali kita live bersama ya Pak ya. Iya, Oke, senang sekali bisa bincang-bincang dengan Pak Robin hari ini. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? luar biasa. Luar biasa ya. Oke, nah Luar sembari kita biasa. nunggu, Pusing. pusing ya Pak ya? Oke, baik Pak. Nah, kalau gitu Pak, sebelum kita mulai, sembari kita juga nunggu teman-teman yang lain, gimana Pak kondisi IHSG untuk hari ini Pak? Hari ini Mm-mm. terkoreksi lagi 0,7 ya. Ya, baik. Yang paling kena adalah sektor finance ya, yaitu Finance ya. diajak turun. Yaitu yang membuat IHSG kita turun sih. Lainnya sih fine-fine aja sebenarnya. Jadi yang lain selain dari perbankan semuanya masih masih oke Pak, masih koreksi wajar ya Pak ya? Masih wajar. Oke. Nah, Bagaimanapun finance kan kapitalisasinya paling besar, sehingga ya kalau mm, mereka koreksi ya IHSG pasti kena. oke. Dan mereka juga leading ya kalau IHSG-nya mau bangkit ya perbankan duluan yang bakal kena sentimennya ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, nah ini Pak, pada tanggal 1 Februari kemarin kan Trump juga baru saja mau mulai ya officially perang dagang jilid kedua dengan menaikkan tarif 25% ke Meksiko dan juga Kanada yang kemudian ditunda dan juga 10% ke Cina. Dan Cina juga akhirnya membalasnya dengan tarif 15% untuk coal, juga untuk LNG, dan juga 10% untuk minyak dan alat-alat berat lainnya. Ya. Akhirnya pasar global pun jadi bergejolak gitu. Nah, kenapa Pak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini bisa menjadi faktor yang penting dalam dinamika atau ekonomi global ini Pak? Mengapa Ya, pengaruhnya itu begitu besar sekali? ya, ya jelas Amerika bagaimanapun negara adidaya ya, Hmm, dalam arti secara finansial juga sangat kuat dan marketnya juga cukup gede, konsumen salah satu yang terbesar juga ya, karena GDP-nya yang tinggi sekali, hmm, jadi itu pasar yang menggiurkan sehingga ketika kena tarif itu ya pasti akan kaget ya karena berarti kan jadi mahal sekali ya untuk memasukkan barang ke Amerika sehingga eh, ya akibatnya nanti akan kalah bersaing kan. Nah, kalau kalah bersaing negara seperti Meksiko, seperti Kanada, nah mereka akan ya balas membalas gitu hmm, seperti ya kan oleh China. Walaupun China pembalasannya menurut saya relatif soft ya. Jadi oke, walaupun dinaikkan itu masih soft karena kalau balas-balasan secara frontal China banyak kalahnya. oke. Tapi 10% itu masih tergolong rendah Pak. Kalau dari janji sebelumnya kan mau dikenakan sampai 60% gitu. Kan memang eh, tim ekonominya ngomong bertahap. Jadi Hmm, memang mau bertahap ya. Ini sebenarnya Mr. Trump ini pedagang ya, pengusaha. hmm, Jadi ya negosiasi. At the end of the day negosiasi sampai nanti terjadi kesepakatan. Ya, ya biasa ya pemimpin yang baru itu menunjukkan janji-janji kampanyenya ya. Di Indonesia juga sama kan. iya, Jadi iya. semua program makan siang gratis yang lain ditunda ya Iya, sehingga iya. sama mereka juga akan sambil melakukan program-programnya sambil melihat mana musuh mana kawan dan sebagainya menunjukkan apa ya powernya dulu ya sampai nanti Oke. terjadi equilibrium antara baik secara domestik maupun internasional. Ini menggunakan pengaruhnya si Trump untuk Amerika. Jadi sebenarnya kenaikan tarif itu juga sebagai senjata ya atau alat buat negosiasi sebenarnya. Betul, betul kan. Dia tetap dengan slogan mau make America great again kan. Hmm, Padahal sudah great sih, mau diapakan lagi. betul Pak. Nah, kalau gitu Pak, beberapa kebijakan yang sudah diambil oleh Trump, salah satunya itu kan adalah pemotongan pajak dan deregulasi ya bisnis Trump. Nah, itu apa dampaknya Pak terhadap arus investasi asing ke Indonesia? Sebenarnya secara umum akibat yang langsung sebenarnya strong dollar ya, strong Hmm, dollar. Nah, Amerika kalau bagus ya dolar akan kembali. Jadi uang itu akan kembali di mana bisa menghasilkan lebih tinggi. Nah, itulah yang
menyebabkan outflow beberapa saat terutama kalau kita selalu di Indonesia ya. Tapi ya at the end of the day nanti kalau Indonesia udah dirasa cukup murah, mereka akan kembali lagi ya. Kembali ya. Jadi itu ya. Oke. Sementara memang outflow karena bisa wait and see, bisa kembali. Jadi kita belum tahu, tapi memang mereka mulai siap-siap. Oke. Ini kan kalau jilid pertama dia tuh memangkas tax perusahaan itu dari 35% ke 21%. Untuk yang saat ini belum ada wacana tapi Pak ya? Belum. Dan ini luar biasa, justru yang di udah-adik kan ini USA Aid mau dihentikan dan itu. Jadi gitu-gitu masih terus membentuk badan DOGE ya, untuk mengatur efisiensi. Iya. Efisiensi yang Elon Musk di situ mau akses data-data dan sebagainya. Jadi masih mencari bentuk sih, sama seperti di kita juga sebenarnya masih kita melihat sekarang masih belum ada action yang memadai gitu ya. Nah di sana ya mereka masih mencari bentuk sebenarnya. Nanti seperti apa? Nah itu, saya rasa dia juga enggak ini ya, namanya pedagang itu lebih ke negosiasi, bisnis lah. Dalam the day bisnis. Oke. Kalau begitu misalnya harus investasi ke Indonesia atau ke emerging market berkurang, jadinya persaingan dengan negara tetangga itu semakin ketat ya untuk bisa dapetin investasi asing seperti itu. Betul. Karena sudah semakin terbatas ya. Betul. Dan sebenarnya di balik itu yang kan tarifnya akan dikenai di mana Trump merasa Amerika ekspor-importnya ini ya nggak seimbang gitu ya. Seimbang. Nah, salah satunya sebenarnya yang next itu akan kena kemungkinan akan Vietnam. Nah, kalau Vietnam kena ya peluang buat Indonesia. Jadi sebenarnya ada peluang sih, karena kita hampir mirip ya. Selama ini kita masih kalah bersaing kan. Betul. Vietnam, dengan tenaga kerja yang lebih dalam tanda kutip lebih efisien, lebih murah, sehingga barang kita jadi lebih mahal. Nah itu kalau dia kena tarif, barang kita jadi bisa kelihatan murah. Nah tapi kendalanya Indonesia masuk BRICS kan. Nah itu apakah nanti juga kena? Ya itu yang kita masih menunggu. Masih menunggu, belum tahu ya. Nah, kan Iya. Kan di Kerta mau dikenain tarif juga kan 100% atau apa. Betul. Anggota BRICS. Itulah. Oke. Ya, jadi semoga dengan kalau Indonesia bisa lebih bebenah ya, mungkin dengan meningkatkan SDM-nya, dengan regulasinya, mungkin bisa lebih menarik investor juga, Pak ya. Betul, sebenarnya ini saat yang tepat ya, ketika ada pergolakan di sistem ekonomi di Amerika ini kan jadi kayak kita mencari titik keseimbangan baru. Nah itu peluang buat kita untuk bisa berbicara lebih bagus gitu ya. Betul. Jadi kalau dan kebijakan yang lain yang dia lakukan itu kan adalah kebijakan proteksionisme atau melindungi industri dan pekerja dalam negeri dari persaingan luar negeri. Nah jadi kalau dari sini, apakah ini juga berdampak pada ekspor Indonesia ke US, Pak? Kalau menurut saya nggak terlalu sih, karena ekspor kita kan kebanyakan kayak kelapa sawit, gitu nggak terlalu kena sih. Menurut saya nggak. Cuma kalau yang negara-negara yang seperti China, Kanada itu pasti kena. Pasti ya. Karena barangnya diproduksi di sana lebih murah kan, terus di ekspor. Kalau kita kan memproduksi bahan mentah itu masih sebenarnya problem harusnya. Jadi ekspor ke Indonesia itu masih terhitung kecil ya sebenarnya. Betul. Kecil sekali. Ya. Tapi ya bukan kecil banget ya, masih lebih besar kita ke China, ke India, bahkan ke Pakistan itu lebih gede kita. Jadi ya, tapi lebih ke tatanan ekonomi misalnya nanti ya kalau kita mengarah ke bunga dan sebagainya itu kita akan indirectly-nya kan. Oke. Nah, kalau gitu Trump juga dia tuh lebih dikenal sebagai pro energi fosil ya Pak ya.
dibandingkan dengan energi terbarukan. Kalau kan sedangkan Indonesia sendiri itu negara komoditas. Jadi kira-kira apa dampaknya terhadap apakah itu harga komoditas atau ekspor komoditas Indonesia? Nah, eh, sebenarnya si Trump ini kan ngomongnya dia apa slogannya apa dig again gitu ya, menggali Oh lagi iya, gitu. betul. Jadi pas dig again apa lupa saya terminologi. Jadi Drill baby, drill. drill betul, betul ya. Nah itu memang sebenarnya itu yang akibat makanya minyak turun drastis ya. Kalau memang Amerika nanti betul-betul menggali itu harga minyak akan tertekan ya. Karena ya itu salah satu yang menguncang komoditas. Nah sebenarnya kalau minyak tertekan akibatnya harga batu bara juga akan tertekan. Nah ini efeknya ke Indonesia sebenarnya itu. Benar. Tapi di sisi lain dengan harga minyak turun, bagaimanapun kita tuh masih import minyaknya. Jadi itu bagus buat Indonesia. Harga minyak turun tuh bagus. RAP kita kan masih subsidi juga kan. Betul, Pak. Kalau harga minyaknya turun kita jadi nggak terlalu banyak subsidinya. Tapi akibatnya harga batu bara turun. Nah, nanti tinggal OPEC sikapnya bagaimana. OPEC meng-cut production lagi. Nah, itu akan terjadi equilibrium. Jadi sistem komoditas ini menurut saya justru selain harga turun ya, tapi di sisi komoditas lain kalau dia proteksi akan membuat harga komoditas itu nanti jadi naik sih. Ya. Nanti secara ini ya, tapi minyak ya, terutama minyak turun ya, tapi yang lain mungkin akan menjadi naik dan itu inflationary. Jadi nah ini yang mengganggu penurunan suku bunga. Itu aja yang kita khawatirnya sampai ke sananya. Iya, iya. Nah ini yang lucu ya Pak ya, kan kalau dengan kebijakannya Trump itu jadinya memicu terjadinya inflasi di Amerika. Tapi Trump sendiri di sisi lain itu suka suku bunga rendah, bahkan kemarin kan sempat memberi tekanan ke Fed ya untuk nurunin. Itu gimana ceritanya Pak? Satu inflasi tapi dia juga mau turunin suku bunga. Ya, memang kalau menurut saya satu-satunya yang kita harapkan dari Trump itu adalah suku bunga turun. Itu yang kita suka ya. Lainnya, nah membuat karena jelas ya begitu dia kebijaksanaannya proteksionisme kan harga barang-barang masuk jadi naik kan. Nah itu inflation. Nah tapi rakyat mungkin suka karena punya duit gitu loh. Punya duit. Nah dia kan membuat ego Amerikanya tuh kuat sehingga ya udah gua beli mahal nggak apa-apa, aku punya duit. Nah itu inflation. Tapi di satu sisi dia pengen memang karena dia pengusaha, kalau suku bunga tinggi nggak bisa usaha dengan enak kan. Betul. Nah ini yang tantangannya tuh memang pokoknya modalnya Trump nggak mau tahu, saya mau suku bunga turun. Nah, itu yang menarik ya. Tapi memang setiap sejarah itu lahir pemimpin-pemimpin yang seperti Trump dulu. Winston Churchill itu kalau kan ya agak dalam tanda kutip gila. Kalau nggak ada Winston Churchill mungkin Inggris nggak akan sehebat. Ya, jadi ya nggak tahu ya, ini juga Trump ini apakah benar-benar menjadi apa ya? Bukan hanya mengubah Amerika, mengubah tatanan dunia. Dunia ya. Yes. Kalau dulu waktu pemerintahan di Jilid 1 suku bunganya itu naik atau turun deh Pak ya? Cenderung turun sih. Cenderung turun ya? Ya. Tapi kan inflation-nya nggak seperti sekarang yang susah turun. Oh iya, iya. Betul. Kalau ekonomi bagus itu tandanya adalah inflasi naik. Betul nggak? Jadi inflasi itu sebenarnya dibutuhkan. Sampai dalam tanda petik jangan sampai hyperinflation aja. Nah, terus kalau hyperinflation selanjutnya yang lebih ditakutkan adalah stagflation. Jadi harga naik tinggi sedang ekonominya nggak ada pertumbuhan, itu paling bahaya. Iya, ya. Jadi harus bisa dibalance ya inflasinya ini ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya selama ini kan sudah jilid 2, kalau dari jilid 1 tuh tren pergerakan IHSG selama pemerintahan Trump dari sebelumnya Pak, itu seperti apa ya?
kurang sih, lebih bagus kalau Demokrat ya, Oh gitu ya. secara umum ya, Oke. karena ya Oke. karena secara gampang itu eh, Trump ini membuat strong dollar. Nah, Hmm. strong dollar membuat mata uang ya kita kayak rupiah itu tertekan. Hmm. Makanya tahun ini kita very challenging nih. Tapi menurut saya Indonesia harusnya bisa ya. Maksudnya saya cuma melihat sampai akhir tahun tuh kita masih bisa bisa menyesuaikan lah. Nah, tahun depan saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak ada Karena yang tahu sih Pak ya. tergantung pemerintahannya responnya bagaimana. Kalau yang dulu saya bisa lihat tim ekonomi dan ininya bisa Hmm. cukup dibaca. Kalau yang ini saya masih, walaupun sebagian besar sama, tapi Hmm. kalau kepalanya beda itu juga ada pengaruh sih. Iya, iya. Itu yang Dan kita kita belum. challenge, betul betul. Dan kita challenge-nya juga dari domestik juga kita pemerintahannya baru dan dari luar juga baru. Jadi masih sama-sama adjust ya. Kita juga belum tahu seperti apa ya nih Ya, hasilnya. Iya, iya. Kalau begitu Pak, berarti selama pemerintahan Trump juga untuk pergerakan rupiah juga cenderung melemah gitu atau stabil? eh whatever it takes, pemerintah harus menjaga rupiah ya. Jadi Hmm. menurut saya sih akan cukup berhasil karena eh, ya tapi dengan harga yang nggak murah gitu ya. Tapi menurut saya kita berhasil. Tapi awalnya kita pasti akan kedodoran nanti. Jadi dolar jangan kaget ya nanti kalau piuman akan 17.000 ya. Wow. Tapi at the end of this year harusnya bisa bisa kembali lagi. Oke. Berarti kita harus bersiap-siap ya. Nah, Ya. kalau misalnya gitu, jadi investor asing sendiri yang sudah di pasar modal Indonesia, mereka sudah mengantisipasinya dari sebelum-sebelumnya ya. Mereka sudah keluar terlebih dahulu ya Pak, jadinya. Betul, betul. Begitu Trump menang, ya mereka sudah keluar perlahan-lahan. Makanya ISG kita juga tengah mati ya. Hmm. Hanya hari-hari ini memang nggak mudah. Nah, teman-teman yang harus punya mentor, harus punya mindset, harus punya trading plan yang resilient ya. Jadi itu yang harus teman-teman harus siap ya. Ini akan bumpy sekali. Hari ini tarif besoknya dibatalin, apa enggak pusing ya kan, ditunda, siapa yang menduga. Kita aja juga bukan hanya Trump loh, jangan-jangan Trump niru Indonesia ya. PPN 11%, besok hari H-1 enggak jadi ya. Patah. Nah, ini kayak gini terus kan susah. Nah, sebenarnya kemarin tuh asing keluar tuh bukan hanya Trump, tapi salah satunya adalah penerapan BPN itu. Nah, tapi hari sudah budget keluar, sudah terlanjur keluar ya, ya masuknya ya pelan-pelan. Oke. Berarti sampai sekarang ini belum ada ya tanda-tanda untuk asing mulai masuk lagi. Ada Mulai, sih, ada ya? ada sih masuk secara berkala itu ada, cuma masih belum. Harusnya namanya Januari itu adalah Januari efek kan, ini Januari nggak ngefek Nggak ada. nih. Asingnya keluar terus, ya Oke. secara ini masih keluar. Hari ini juga keluar 500 miliar, jadi ya nggak ngefek. Oke. Oke. Nah, tapi di dalam setiap situasi juga pasti ada yang untung, pasti ada yang juga yang dirugikan. Nah, kalau di Indonesia sendiri kira-kira sektor mana Pak yang bisa mendapat manfaat dari kebijakan ekonomi Trump dan sektor apa Pak yang terdampak negatif? Ya pasti ya, jadi ada yang diuntung. Secara umum memang kurang baik, tapi tetap ada peluang. Tadi saya ngomong, mungkin nanti kalau penerapan tarif ke Vietnam, kita ekspornya bisa genjot ya. Nah, sektor yang bagus ya yang ekspor, karena strong dolar kan. Secara umum yang ekspor itu oke, pastinya oke. Nah, yang paling kena sebenarnya menurut saya sih finance. Finance. Karena Oke. karena kalau kita ya ini kayak dilihat aja seberapa kayak Mandiri itu di downgrade ya. Jadi ya itu maksudnya cukup mengagetkan. Mandiri walaupun hasil LK-nya nggak jelek loh, ya kan.
Nah, Betul, betul. itu downgrade. Sehingga para ekonom juga melihat nanti sektor finance akan, karena kalau kita ini kan ekonomi Indonesia itu harus menurunkan suku bunga supaya jalan. Nah, kalau Amerika sendiri nggak menurunkan, nggak mungkin kita menurunkan, ya kan? Nanti spread-nya itu terlalu ini dan rupiah liar dan akan ada outflow. Nah, Oke. dan itu kalau suku bunga tinggi, ya ini sudah lama sih, tapi banking kan sebenarnya kemarin itu bertahan. Tapi tahun ini kalau masih begitu terus ya mereka akan lebih kena. Makanya banking kan diguyur terus nih, jualannya yang paling penting juga banking. Betul, betul. Tapi kayak kemarin pemerintah Indonesia bisa tiba-tiba kasih surprise kan dengan menurunkan suku bunga itu. Meskipun di US tetap suku bunganya tetap nggak turun. Ya, tapi itu kan setelah 2 kali suku bunga Amerika turun kan. Jadi kita baru Oke, berani ikutin ya. menurunkan. Iya. Dan itu pun sebenarnya agak spekulatif ya, karena rupiah pada waktu itu sedang tidak baik-baik saja begitu. Itu sebenarnya hebatnya kita masih punya contingency plan untuk itu. Cuma ya blessing in disguise, habis itu rupiah cukup tertahan dengan baiknya. Tapi menurut saya room-nya sudah terbatas untuk menurunkan kalau The Fed tidak menurunkan. Kalau menurunkan kita masih punya room lagi. Ya. Kalau enggak, cilaka wis. Jadi kita ya itu makanya finance yang kena. Makanya kalau saya ngomong ya mendingan walaupun kita ngomong ini Mandiri, BNI, BRI, BCA murah ya. Tapi menurut saya sih tunggu dulu. Karena bisa lebih murah lagi, Pak ya. Tapi kalau nggak murah-murah gini, ini jadinya memberikan kesempatan juga untuk investor untuk bisa nyicil, untuk bisa nabung juga. Iya, tapi menurut saya nunggu ya. Kalau saya sih nunggu ancang-ancang nanti begitu ada equilibrium yang tepat ya. Jadi nanti kita udah menemukan dan mungkin perang dagangnya tuh sekarang ini kan baru rudal-rudalan lah ya. Jadi habis itu nanti sudah perang dingin. Nah, tinggal itu mungkin nggak sudah kita bisa berani. Sekarang masih tiba-tiba kebijaksanaannya bisa kirim rudal itu ya cilaka kita. Betul. Tapi kalau lihat dari historikalnya Pak, dari ketika perang dagang pertama 2018 ya dulu ya. Sempat pasar modal itu kan 2018 sampai 2019 itu mengalami tekanan, tapi setelah seperti yang Pak Robin bilang sudah ada equilibriumnya, mereka mulai mengalami kenaikan ya. Tapi tetap sideways ya. Pak, ya. Nah, tahun ini sih saya melihat mungkin semester 2 nanti kita mulai bagus sih. Tapi semester 2. Sekarang ini masih under pressure ya. Dan ini kita ketahan masih ada dividen, masih ada CI dan lain-lain itu masih ada inilah. Tapi nanti habis itu ya kita akan dive dulu ya. Nah, itu baru nanti kita bagus lagi. Saya masih optimis kok. IHSG pasti oke. Cuma ya tunggu timing yang tepat ya. Market tuh, tapi dalam arti gini, kalau menunggu murah sekali ya nggak bisa. Ya, jadi kita nunggu nanti kalau secara teknikal tuh ada indikator reversal. Secara money flow kita lihat mulai asing mulai comeback. Ya, begitu. Terus kalau saya melihatnya big money-nya itu mulai akumulasi. Mereka kan lebih tahu dari kita tuh big money arahnya kemana. Nah, itu kita nunggu itu aja. Oke. Jadi dari Pak Robin sendiri, kalau outlook ekonomi global ini masih untuk tahun ini masih sedikit tertekan ya Pak? Ya, pasti akan perang dagang ini sedikit banyak akan membuat konstelasinya meningkat dan perlu waktu ya. Nanti saling negosiasi udah ketemu, nah kita udah ketemu baru gas. Oke. Tapi kayaknya karena volatilitas itu untuk trader tuh senang Pak ya? Nah, justru sebenarnya saat-saat seperti ini surganya kita para trader ya. Kalau volatile gini-gini nangkep. Cuma ya jangan tahun ini mungkin kita jangan berharap bisa nemu saham yang
multi bagger gitu-gitu not this year. Misalnya berharap ini ya lebih baik ya ya ada pelemahan, kita jual take profit minimal sebagian. Jadi amankan cuan dulu lah. Nanti kita beli. Jadi trading aja dulu sambil menunggu market lebih jelas arahnya. Oke. Ini dari Lionheart TF45 menyapa. Malam Pak Robin. Malam. Oke. Bapak, ada nggak sih indikator ekonomi dan pasar yang kita harus pantau dulu? Yang kita harus pantau itu seperti untuk tahu arah pasar itu kemana gitu Pak? Indikator ekonomi, apakah suku bunga atau nilai secara rupiah atau apa ya? Secara umum suku bunga juga ada hubungannya jelas dengan mata uang kita. Jadi kalau mata uang lemah itu memang itu menunjukkan ekonomi kita yang baru tertekan. Nah, Indonesia ini pertumbuhannya secara ini kan juga sedikit di bawah ekspektasi ya di 5%. Nah, kita padahal pemerintahan yang baru ngomongnya mau 8%. Jadi ya jadi ya itu namanya keinginan boleh aja ya. Tapi kalau kita lihat ekspor kita juga berkurang. Nah, tapi untungnya import kita juga nggak banyak gitu. Tapi import nggak banyak itu menunjukkan untuk proses industri di kita juga berkurang ya keaktifannya, karena bagaimanapun bahan baku itu sebagian masih kita import. Nah, itu yang membuat kurang enak. Jadi harus pemerintah justru semoga sih ada peluang yang bisa diambil ya dengan ini, dengan mungkin justru karena tarif dengan China, dengan anti Vietnam, pemerintah kita bisa proaktif memboom ekspor kita bukan hanya dengan Amerika, mungkin dengan negara-negara lain yang bisa ambil keuntungan dari situasi ini. Saya rasa nanti bukan hanya Indonesia yang pusing ya, bukan hanya China, Meksiko, Kanada, Eropa juga pusing. Pusing ya, tapi belum ya Pak, Eropa ya? Belum. Nah, itu Jerman aja juga negara maju ya, one of the best ya, itu aja pusing dengan naiknya saham karena unpredictable, tiba-tiba bisa ini, sehingga ya itu market tuh butuh, sebenarnya market itu butuh kepastian sih. Nah, ketika ada ketidakpastian ini kita jadi appetite-nya kurang. Nah, untuk para trader ya jangan, justru ini peluang sebenarnya. Karena menurut saya IHSG kita nih nanti arahnya naik ya. Tapi ya sabar dulu. Sabar ya. Nah, kita trading dulu. Iya. Sembari sabar kita belajar terlebih dahulu ya untuk mempertajam ilmu kita. Ya berarti kalau sekarang ini mesti ini ya, mesti banyak ngikutin berita global juga ya untuk tahu. Ya, tapi mungkin teman-teman harus selain membaca sendiri juga harus ada mentor sih. Nah, itu yang ditawarkan sebenarnya kan, kita juga banyak yang bisa membantu teman-teman. Kalau nggak tahu tanya aja. Ya, jadi kita akan bisa guide dengan baik lah. Artinya kita memahami pasarnya jauh lebih komprehensif daripada teman-teman, karena bacaannya beda. Sambil teman-teman belajar. Jadi jangan malu bertanya. Ini masalah duit teman-teman, jangan malu bertanya. Ya, jadi untuk teman-teman semua jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau sekarang ini juga ada pertanyaan, juga bisa langsung dituliskan di kolom komentar untuk pertanyaan seputar topik kita hari ini untuk kondisi market di masa pemerintahan Trump ya. Oke, Pak. Jadi untuk strategi. Nah, kalau kita ngomongin soal strategi apa sih yang bisa digunakan untuk investor saat ini yang untuk menghadapin volatilitas pasar akibat kebijakan dari Amerika ini? Ketika ketidakpastian di sini, teman-teman mesti satu ya, belajar teknikal itu penting, walaupun di luar sana ada yang nggak percaya teknikal. Menurut saya teknikal itu teorinya kan price discount everything, apa yang pun yang terjadi bisa terlihat di harga ya, baik itu gejolak dan lain-lain bisa terlihat di harganya.
Dia harus belajar itu supaya kita bisa, walaupun susah, timing the market tuh tidak pernah mudah. Tapi minimal kita bisa kenali tanda-tandanya, saatnya itu sudah bagus. Technical tuh apa ya? Menurut saya pengalaman itu apa? Akurasinya 60% sampai 70%, which is quite nice ya. Nah, Ya. memang kalau kita juga punya fundamental juga very good ya, sehingga kita bisa menggabungkan itu. Nah, secara umum kalau kita mau sahamnya untuk swing, cari saham yang ada story-nya. Jadi story itu bisa merger and acquisition, bisa corporate action. Nah, itu boleh di swing. Tapi kalau yang nggak ada story-nya, kita trading dulu, mencari momen, cuan dibungkus gitu ya, nanti kemudian pullback. Jadi cenderung akan banyak sekali saham-saham yang sideways kayaknya bagus, turun lagi gitu, karena masih wait and see. Nah, kalau ada story ya itu akan kencang. Seperti yang mau IPO gitu Pak ya. Nah, terus juga seperti kayak ini contoh ya, kayak Ratu ya. Harga minyak tuh mau kemana pun dia naik terus. Tetap naik. Nah, itu ada story-nya. Kenapa Ratu bagus ya toh. Nah, itu dan sebagainya. Itu nah, supaya tahu story gimana? Nah, teman-teman sekali lagi harus banyak membaca, harus banyak ngobrol dengan para senior. Nah, itu. Oke, baik. Ya, jadi Sobat JOC juga, kalau kita JOC juga sering mengadakan kelas, sering mengadakan live trading juga, jadi bisa diikutin semuanya, pelajarin juga, dan juga kalau ada pertanyaan bisa hubungi Pak Robin juga ya Pak ya? Boleh. Ya, untuk bertanya-tanya, jadi semakin kita bisa mempertajam ilmu kita. Ada nggak sih Pak yang sektor yang menjadi safe haven ya? Di masa-masa sekarang ini, yang mungkin tidak terdampak dengan kebijakan-kebijakan itu? Ya, sebenarnya safe haven kembali lagi kalau secara umum ya yang menghasilkan dolar ya, karena dolar bakalan strong kan dalam beberapa waktu, yaitu ya ekspor. Itu pasti kita nggak ngomong sektor, tapi ya apapun yang ekspor itu menarik, karena harusnya ya tadi ekspor kita selain sawit itu juga ada ke Amerika tuh ada furniture. Nah, pastinya beberapa itu menarik ya. Ekspor pokoknya oke lah. Terus ya yang punya story, punya story ini memang beragam ya. Nah, sebenarnya pertanyaan yang menggelitik tuh nanti ya, mungkin Pak Raymond akan tanya yang energi terbarukan nanti ya. Nah, kalau ada pertanyaan saya jawab. Secara umum safe haven adalah ya yang ada corporate action. Karena kalau selama suku bunganya seperti ini yang kita hindari dulu lah ya, yang kita hindari adalah yang finance dulu. Itu aja. Sama yang punya hutang dalam bentuk dolar yang banyak ya Pak ya? Betul, yang dolar juga. Yang kalau yang import biayanya pakai dolar juga akan kena. Oke. Tapi kalau ngomongin soal ekspor yang bagus Pak, kalau misalnya ekspor dengan dolar itu bagus, tapi kalau demand-nya sendiri berkurang, jadi nggak terlalu efektif juga kan Pak? Ya, sebenarnya kayak ekspor ya, sebenarnya saya sih nggak terlalu takut ya, seperti Amerika misalnya. Ya secara umum memang demand agak berkurang ya, tapi sebenarnya dengan ekonominya mereka nanti membaik kan harusnya terjadi equilibrium baru, mereka butuh kan. Nah, itu akan naik. Cuma kan sementara itu kita ketakutannya berlebihan sehingga akan turun dulu. Ya. Tapi at the end of the day, kebutuhan itu sekarang ini sudah bisa diprediksi sih. Sebenarnya masih oke. Selama kita terlihat tidak perang yang berlebihan, yang maksudnya perang dagang tuh menurut saya agak overwhelm ya kalau terlalu ditakut. Nanti itu negosiasi para pedagang. Jadi kita mau sama-sama maju kan, bukan I hate China, I hate Canada, I hate Meksiko, enggak. Mereka Trump ini pinter ya, kita nego aja. Jadi selama menguntungkan buat dia ya oke. Ya. Gitu aja. Jadi selama menunggu itu ya pasti akan investor itu forward lookingnya takut dulu. Itu sebenarnya menjadi peluang sih kalau kita tahu end game-nya nanti bakalan bagus.
bakal ada pasti itu sudah berulang ya, negosiasi itu akan terjadi, dan Amerika juga nggak bisa hidup sendiri kok. Hmm, Realistisnya betul. begitu kan. Jadi dia tetap butuh, cuma ya kalau orang nego itu kan dia punya sesuatu yang lebih kan, sehingga dia Betul. berani. Ya. Kalau dia nggak punya sesuatu yang lebih, nah nanti kalau seperti yang terjadi di DeepSeek dengan OpenAI ya, necessity itu jadi the mother of invention. Kalau sampai begitu, kita nanti di luar Amerika itu akan menemukan sendiri nanti. Kita belum tahu apa ya. Dan itu berbahaya juga buat Amerika. Jadi saya rasa tidak akan seprotek yang Oke. dibayangkan. Iya. Ya, betul. Oke. Kalau gitu, apakah saat ini kita perlu atur ulang portfolio kita supaya bisa lebih defensif, Pak? Betul. Menurut saya kayak tadi, mungkin bukannya ini ya, kalau memang bagaimanapun backbone kita kan finance ya, banking. Bukan berarti semua dijual gitu ya, jangan misalnya. Karena nanti Anda kayak secara psikologi juga pasti kena. Mungkin kurangi posisi untuk ditukarkan harga nanti di bawah. Ya, terus atau kalau memang Anda risk taker ya memang nanti tukar harga bawah gitu ya. Nah, cari saham-saham yang ada story-nya tadi. Banyak kok. Yang ada story-nya tuh banyak sekali. Kita tinggal coba cari pelan-pelan, nanti tanya para mentor, pelan-pelan kita ambil ke sana sambil menunggu nanti market itu. Jadi orang yang punya story itu nggak terlalu kena efek dari gejolak yang ada. Kan value-nya belum ke masih belum ke unlock gitu. Jadi itu pasti bagus. Oke. Nah, gimana kalau emiten yang seperti emas gitu, Pak? Emas kan selalu ATH terus ya, all time high terus selama di tengah-tengah ketidakpastian ini. Apakah dengan ini emiten-emiten yang emas itu bisa diuntungkan? Ya, seharusnya emas memang sebenarnya ya secara umum kalau strong dolar itu emas akan turun ya. Karena safe haven-nya lari ke dolar ini. Nah, kalau sedang perang semua lari ke emas. Biasanya begitu. Nah, sekarang ini ketika pertama kali diumumkan strong dolar tarif itu dolar indeksnya kan naik kencang. Nah, emasnya sempat turun. Ketika ditunda emasnya naik. Jadi sebenarnya emasnya tuh sudah pengen jadi safe haven itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang tuh orang masih seneng emas sih. Emas ya? Di luar enggak dolar. Karena bagaimana? Dan itu dipicu juga dengan negara-negara seperti China juga masih membeli emas terus kan. Jadi harusnya masih oke, dan view saya ya emas itu bakalan di atas 3.000 sih. Nah, di atas 3.000 ya. Wow. Keren sih. Ya. Nah, bagaimana tuh saya orang juga tidak mau kayak kita ya, itu tidak mau selalu semua ke dolar. Pasti ada diversinya. Salah duanya ya gold ini. Jadi Trump kan tiba-tiba mau, kan kalau dolar terlalu kuat Amerika juga suka loh sebenarnya. Kalau terlalu kuat. Benar. Kan jadi mahal semua, inflasi dan itu inflation. Nah, mereka harus menekan. Nah, ini salah satu-satunya jalan ya orang lari safe haven, ketidakpastian ya ke emas. Oke. Nah, tadi juga seperti udah disampaikan untuk trader harian kan ini volatilitas ini menjadi teman kita ya. Nah, strategi apa sih yang bisa diterapkan untuk yang trader harian itu supaya bisa tetap profitable di tengah-tengah kondisi pasar seperti ini, Pak? Ya, pertama secara umum jangan pilih saham yang downtrend dulu secara umum ya. Secara umum cari minimal yang sideways, jadi kita main di support, sell di resistance, atau saham-saham yang memang selalu yang alpha ya, jadi nggak ke bawah indeks mau kemana dia lari sendiri. Nah, itu strateginya kita pilih saham-sahamnya seperti itu. Kalau kita mencoba beli saham-saham yang downtrend, ya mau menebak bottomnya,
nggak apa-apa karena bagaimanapun itu juga menjanjikan profit yang lumayan. Tapi syaratnya Anda harus disiplin. Ketika kita punya trading plan, oke, saya mau beli ketika mantul di sini potensi naik, ya. Tapi kalau dia balik arah kembali lower low, Anda harus berani jual. Oke. Itu yang kita sulit ya. Para trader kita apalagi yang masih baru itu sulit cut loss, tahan menderita, tidak tahan perang. Tahan menderita. Oke, baik. Nah, dari teman-teman semua, apakah ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Oke. Nah, tadi sudah menjawab ya manajemen risiko. Oh, ini dari pertanyaan dari L-Trader 79, Pak. Kalau saham Konglo gimana, Pak Robin? Nah, itu tema tahun ini, saham konglomerat. Itu kan saya ngomong sebenarnya saham yang ada story-nya. Konglomerat pun juga yang ada story-nya ya. Tapi overall memang makanya trading itu, market itu kita nggak bisa gini. Kalau zaman dulu urutannya kan sektornya itu rotasinya finance, properti gitu kan, muter gitu sampai terus terakhir biasanya kalau sudah energi atau tambang naik, habis itu turun dalam. Sekarang udah market tuh sudah acak-acakan, setelah COVID itu udah nggak bisa dibaca seperti itu. Sektornya sudah amburadul ya. Karena kalau misalnya sahamnya Pak Papi Prayogo, ada sektornya, ada batubara, ada renewable, itu turun bareng, nggak ada lihat sektornya kan, lihat konglomeratnya siapa. Nah itu yang teman-teman bagus L-Trader ya, temanya emang konglo ini, cuma konglo yang mana, nah ini ya. Oke. Bagus, nanti temanya tahun ini ya, kalau mau survive ya, sektor konglo Pak. Sektor Konglo, oke. Jadi belum selesai ya, story untuk Konglo ini masih lanjut ya Pak? Masih, tahun ini masih akan itu kan. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad. Saya sudah memiliki saham Akra, LSIP, PTRO, dan Ultrajaya. Bagaimana Pak? Komentar. Akra secara umum sebenarnya dia bukan ini ya, bukan minyak secara umum ya, maksudnya seperti Medco, seperti Elsa, seperti Raja, enggak. Sebenarnya dia lebih ke distribusi pom bensin lah ya, BP ya, dia pegang BP, terus dia punya kawasan industri ya. Jadi harusnya Akra sih another story, cuma secara umum bisa ke bawah karena orang melihat kalau oil itu Akra, jadi kalau sedang turun-turun juga bisa ke bawah. Tapi Akra fundamental oke. LSIP menurut saya CPO itu punya peluang karena dengan D40 dan sebagainya, dan ekspor kita tadi saya singgung, ekspor kita di Amerika salah satunya juga sawit. Kalau nanti si Vietnam dan kawan-kawan akan dikenai tarif, nah mungkin kita juga ada peluang. PTRO masuk konglo. Ultrajaya saya sih berharap dari program makan siang gratis ya, tapi belum ada hasilnya. Nanti Q1 baru tahu bahwa Ultra ini dipakai enggak di program makan siang. Oke. Itu yang kita. Karena beberapa makan siang itu nggak ada susunya soalnya. Nah, katanya susu ikan ya, emang ikan punya susu, saya bingung. Nah, 10.000 gimana dapat susu Ultra, udah berapa? Makanya Pak, aduh. Ya sudahlah, kita serahkan pada pemerintah. Semoga ya. Tapi kalau misalnya program ini pun berjalan, itu sangat panjang sekali ya, kalau baru kita bisa melihat hasilnya. Iya, memang secara umum menarik dalam arti harusnya industri UMKM-nya jalan. Tapi kok kita belum melihat ya, maksudnya nggak tahu, nanti mungkin dalam 2-3 bulan semoga ini bisa benar-benar juga menggairahkan UMKM seperti yang diomongkan, sehingga ekonomi bagaimanapun akan, kalau membaik kan kita terasa ya, kemana-mana ramai saat ini. Menurut saya ya ramai, orang muter aja.
Mall-mall masih ramai sih Pak. Iya, Tapi tapi yang kalau belanja nggak ditanya, tahu nah itu. pergi makan. Oke, baik terima kasih untuk pertanyaannya untuk Muhammad Sinegara. Terima kasih untuk pertanyaannya juga tadi untuk El Trader. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada dari Andi Amar untuk Big Bang kok. Hmm, itu tadi saya udah ngomong. Big Bang-nya dihindari dulu. Dihindari dulu. Oke. Karena Makanya Big Bang ya, lagi banyak ini ya. banyak sentimen negatif ya. Jadi sebenarnya kayak BCA itu enggak ada sentimen sih. Kalau umum karena outlook ekonomi kita yang seperti ini mungkin yaitu suku bunga, terutama suku bunga. Secara umum gini, oke saya recap ya. Secara umum dengan suku bunga tinggi, bank tuh hidupnya dari lending ya. Nah, kalau suku bunga tinggi orang mau ekspansi dan sebagainya kan hati-hati gitu ya. Nah, tapi kalau suku bunga ini kalau ekonominya bergerak kenceng ya nggak apa-apa sih, tapi logikanya itu nggak mungkin karena ekonomi akan bergerak kenceng ketika suku bunga rendah. Nah, itu yang kita tunggu dan ini room-nya untuk menurunkan lagi sudah terbatas ya. Kecuali The Fed juga berani menurunkan. Nah, ini yang kita harus tunggu ya. Nah, Maret mungkin ya itu menurut saya, tapi juga nggak turun. Tapi siapa tahu ya, karena Trump kan maunya begini. Tapi di sana independen ya katanya The Fed. Nggak tahu. Nah, secara umum kalau suku bunga tinggi itu banking kurang bagus. Nah, tapi kita lihat kemungkinan BRI ini akan negatif loh, growth. Oh ya. Karena akan ada write off dan sebagainya. Bagaimana? Iya. Dan surprisingly kayak Mandiri itu di downgrade ya. Masuk targetnya 5.500 malah turun. Jadi sekarang berapa ya Mandiri? Apa? Sekarang Mandiri ya sudah tercapai itu waktu kemarin ngomong itu masih 57 58, hari ini udah 5,5 tuh. Ya udah downgrade ke situ, artinya view-nya semua itu memang suram gitu ya. Jadi dan kalau kita lihat ya kayak hari ini BCA tuh masih dibuang loh 189 miliar. Iya. Ini dari komen dari Eva Jadoreva juga tulisnya ternyata BBCA sudah outflow 10 triliun dari September katanya. Ya, jadi mesti walaupun ini BCA tuh bagus, ya ada isu growth kemarin juga masih double digit ya, growth-nya terus profit-nya juga bagus. Nah, tahun ini menurut view beberapa sulit untuk double digit. Oke. Ya itu aja, sehingga makanya kalau leadernya BCA, BRI begitu ya banking untuk surem. Oke. Laporan keuangannya BRI belum keluar ya? Rencananya kan kayaknya mundur ya. Harusnya sih sudah tinggal nunggu aja nih. Nah, kalau banking saya yang suka BRIS doang. Oh, kenapa Pak? Ya itu masih growth. Growth-nya lebih kenceng dari BCA. Oke. Dan prospeknya dan bagaimanapun kalau syariah itu Indonesia one of the biggest. Betul. The biggest country ya. Muslim country, jadi harusnya itu berkembangnya bagus. Itu saya suka kalau Big Bang cuma BRIS ya. Lainnya sih nanti aja, nanti kita tunggu. Ya. Makanya Big Bang sekarang lagi juga banyak yang buyback ya. Ya, itu supaya meredam juga ya buyback. Yang menarik di Big Bang itu buyback, terus dividennya masih gede. Nah itu aja. Kalau teman-teman pinter-pinter ya bisa main kapan-kapan ya. Mestinya ada kelas supaya tidak kena dividen trap gitu-gitu, Pak. Jangan sampai kita dapat dividen habis itu turunnya lebih dalam kan. Juga bohong. Iya. Oke. Hitung aja Sobat Jose kelasnya untuk supaya menghindari dividen trap. Ini dari El Trader juga. Kalau BRIS lebih menarik ya Pak dibanding Big Bang. Ya tadi sudah. Ya.
Oke, nah ini dari pertanyaan dari Andi lagi. NISP kok? NISP sih oke sih, fundamental bagus. Ini NISP CIMB itu semua nggak ada isu ini, cuma ya lambat. Nah, kalau Anda investor cocok, yang ini beli. Nah, nanti kalau turun-turun akumulasi aja. Tapi Akumulasi. kalau saya ya, kalau turun-turun ya nunggu BCA. Yang jelas. BCA. Nggak ada Yang isu jelas ya. apa-apa, nggak ada isu negatif apapun kan. Nah, kalau dia sampai turun-turun ya tinggal tunggu aja. Nanti kita lihat bisa dilihat money flow-nya dari asingnya, terus nanti technical digabung, terus nanti ketika ekonomi kita di satu titik ya, kita udah menemukan tuh nanti itu akan kelihatan. Jadi jangan takut ketinggalan. Ya, jadi biasanya oh ini udah murah atau ketinggalan, nanti turun lagi ya. Tidak apa-apa, kita lebih baik ketinggalan tapi dapat lebih aman. Nah, saya prinsipnya gitu. Karena kalau kita buru-buru itu bentuk lain dari keserakahan. Betul? Betul. FOMO juga ya itu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Andi Amar, untuk NSP. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Sinegara. Beda slogan Yuk Nabung Saham dengan slogan Aku Investor Saham di Bursa Efek Indonesia. Apa iya? Saya nggak tahu maksudnya gimana ya. Beda slogan Yuk Nabung Saham dengan slogan maksudnya Aku gimana? Investor Saham. Oke, untuk Pak Muhammad mungkin bisa dijelaskan. Oh, mungkin maksudnya gini. Yuk Nabung Saham itu kayak DCA ya, dolar. Kecil, DCA. Ya, itu enggak pusing tiap bulan, pokoknya dari gajian atau dari hasil kita untung usaha kita sebagian pokoknya dibelikan saham. Nah, itu nyicil, enggak peduli sahamnya dalam harga berapa ya. Mau di atas mau di bawah. Kalau aku investor saham seharusnya melihat fundamentalnya, dilihat laporan keuangannya ya, setelah itu cari momentum sih. Kalau saya sih harus cari momentum. Menurut saya tetap itu kan kalau DCA dengan langsung ketika momentumnya tepat hasilnya harusnya bagus yang langsung. Cuma memang kalau Anda tidak ada waktu, yuk nabung saham itu ya another form sih. Tapi menurut saya tidak harus begitu ya, karena ketika sahamnya jelas-jelas kecuali milih satu, jalannya harus milih saham yang benar dulu ya kan, terus baru DCA saham-saham yang salah kan bunuh diri sebenarnya. Nah, panjang sih, slogannya gampang sebenarnya, jalannya tidak mudah. Iya. Baik. Kan dari Bu Sri Mulyani juga suruh minta apa? Dari SD juga sudah dikenalkan ke saham, Pak. Iya. Oke, ini dari L-Trader 79 Pak, ada view Pak Robin yang bakal masuk MSCI, emiten apa aja ya? Ya, salah satu dari Konglo lah, clue-nya itu aja ya. Konglo. Itu dari Konglo. Oke. Dari Konglo. Nanti jadi topik ya. Oke. Kalau MSCI itu biasanya bulan berapa aja Pak ya? Ini Februari, Mei, Agustus, November ya. Oke. Ini Februari. Baik. Hari ini nanti 11 pengumuman. Tanggal 11 ya. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Trader. Ini berikutnya dari Javanografi. Pak, bagaimana dengan BRPT dan TPIA? Terima kasih. Nah, ini ya Konglo nih ya. Konglo juga. BRPT itu bagaimanapun induknya. Jadi induk emaknya, holdingnya ya. Jadi gantung performa dari anak dan cucu-cucunya. Jadi kalau anak dan cucu-cucunya naik, oke. Ya. Nah, TPIA sendiri sebenarnya dengan harga minyak turun harusnya diuntungkan satu. Dan dia ada story kan. Nah, itu yang menarik di TPIA story-nya sih. Nah, moga
semoga masih bagus sih TPIA. Ini Karena yang bakal IPO tuh BRPT atau TPIA ya, TPIA, anaknya yang mau IPO? TPIA. TPIA ya. Bagaimana tuh anaknya TPIA jadi cucunya BRPT. BRPT ya tetap ya. Karena porsi BRPT di TPIA juga cukup besar ya. Betul. Ya. Ya, ya itu ya story-nya TPIA story. Cuma kalau lihat data asingnya sih di TPIA asingnya jual terus ya. Karena mereka exit. Tapi nggak apa-apa, maksudnya selama itu ada story ya. Dan kalau saya sih mengajak teman-teman yang ada di room ya saya trading dulu. Karena datanya dia takutnya satu saat betul-betul mereka distribusi buang barang kan kita setengah mati. Nah itulah gunanya kita tahu ya, bukan hanya asing sih, karena komponen asing itu hanya salah satu ya. Jadi ada big money itu kan ada asing, ada fund reksadana lokal dan sebagainya. Nah itu ilmu yang paling sulit itu money flow sebenarnya. Money flow, oke. Oke Pak, terima kasih. Dari teman-teman semua, sebentar lagi waktu sudah berakhir. Apakah ada satu pertanyaan terakhir? Oke, kalau money flow itu dari pengalaman atau memang bisa dipelajarin itu Pak? Bisa dipelajarin tapi juga pengalaman ya. Dipelajarin itu kayak saya pakai indikator ya yang kita buat sendiri sehingga kita bisa tahu karena kadang-kadang big money itu tidak memakai satu sekuritas. Orang-orang di luar kan lihatnya top 5 gitu kan, top 10. Padahal menurut saya mereka kalau bisa pakai 20 lebih ya. Nah, kita bisa hitung karena orang juga ini big money-nya belum keluar dari sekuritasnya kan kita bisa pinjem masuk dari sini keluar dari sini. Nah itu yang teman-teman itu belum tahu ya, itu bisa dipelajari dan ya saya dibantu software sih untuk melihat itu. Jadi memang nggak langsung kelihatan gitu ya Pak kalau ada big money masuk, tapi harus jadi detektif dulu ya. Betul. Ya kita heuristik ya modenya. Jadi kecil-kecil ini lari kemana itu kita pakai program sih. Wow. Itu bikin sendiri Pak ya? Ya. Oke. Ini terima kasih untuk pertanyaannya, Javanografi. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri live hari ini. Dari Heri Cahya, bagaimana dengan PANI dan CBDK Pak dalam isu pagar laut? Apakah masih bisa naik lagi? Ya, saya sih ngomong juga ke teman-teman yang nasabah di Solo, karena setiap hari saya live trade tuh Pak Raymond kalau pertama. Setiap hari live trade. Malam kita juga ini nanti malam 8:30 saya ada kelas juga. Lanjut lagi. Wah, oke. Ya itu si PANI masih naik sih. Tapi ya isu pagar ini hiranya kok nggak selesai. Tapi kalau udah selesai ya naik. Naik ya. Nggak selesai. Karena bagaimanapun itu secara fundamental bagus. Ya. Dan menurut saya sih nanti moga-moga sampai pertengahan bulan ini masih akan naik. Oke. Ada tapi sesuatu ya. Pertengahan bulan nanti apa Anda lihat sendiri. Waduh, ditunggu ya pertengahan bulan. Tapi untuk sementara ini short trade aja Pak ya? Ya, semua short trade lah. Semua ya? Itu semua menurut saya sekarang modenya ini waktunya para trader unjuk gigi. Ya. Misalnya sekarang karena market masih very dynamic. Nah, ada story-nya pun kan kadang-kadang dibawa nyelam dulu. Nah, kita bisa trading dulu. Oke. Selalu ada opportunity ya Pak ya? Yes. Dan teman-teman kalau yang utama adalah selalu protect your equity ya. Nanti ketika market bagus tuh beli apa aja untung. Nah saat sekarang ini kita hati-hati trading dengan makanya tadi saya kasih yang uptrend, yang ada story ya, supaya kita dalam market yang nggak pasti itu kita masih punya edge yang bisa cuan. Oke. Dari Javanografi, terima kasih Pak. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, Pak boleh satu pertanyaan terakhir Pak? Ini dari Ratna. Kalau Tekno bagaimana Pak? Seperti Arto, Goto, dan MTEK? Goto ya semoga ada story ya. MTEK juga akan ada story dengan SMA dan video. Ya Arto sih ya sekarang agak sulit ya karena kalau
bank tradisionalnya masih susah ya. Tapi harusnya ya masa Trump tadi lupa mention Pak. Masa Trump bagaimanapun selain energi yang dia gali, jadi mungkin salah-salah energi di sana, tekno tetap akan oke loh. Karena teknologi itu Amerika keunggulannya di sana. Kalau dia nggak boleh kalah, nah seharusnya ini tinggal emiten tekno Indonesia bisa ikut memanfaatkan peluang itu enggak. Harusnya oke tekno. Walaupun secara umum kalau suku bunga tinggi kan para tekno ini kan butuh apa ya? Butuh kasa yang murah, butuh dana murah. Orang kalau nggak punya duit, kayak mana bisa belanja di. Nah, ini kalau nanti atau tuh ada hubungannya kalau Goto nanti jadi dengan Grab, dia juga bisa naik. Tapi Grab sendiri dikabarkan dengan Superbank, jadi ruwet lah. Menurut saya agak ruwet. Tapi harusnya secara teknologi itu ada peluang. Karena Elon Musk di pendukung Trump itu pasti akan menunggangi teknologi untuk naik. Dan itu harusnya. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Robin untuk waktunya. Apakah ada pesan-pesan terakhir Pak Robin? Pesan terakhir saya mau meninggal. Sebelum kita mengakhiri live ini Pak, jangan gitu Pak untuk para trader sama investor gitu. Ya tetap saya ngomong teman-teman harus membuat plan. Jadi jangan asal beli, jangan asal ada isu beli terus itu ya. Jadi teman-teman harus check and recheck isunya, tanya. Kalau nggak tahu tanya ke orang yang lebih tahu. Nah, jadi apalagi kita JOC sering live trade juga kan. Jadi teman-teman bisa nanya isu itu dan sebagainya. Terus saatnya kita belajar ya. Untuk ini misalnya teman-teman yang hanya fundamental sekarang ini pusing ya karena beli murah, menurut kita murah masih turun terus. Nah ini akan terbantu dengan belajar teknikal. Iya. Itu aja sih. Pokoknya protect ya equity intinya. Nanti ketika market bagus Anda beli apa aja cuan. Saat ini protect, main safe, cari yang uptrend, cari yang ada story. Ini moment of truth untuk para trader sebenarnya. Bumpy gini kita suka. Oke. Ya, cash is king ya sekarang ya. Oke. Baiklah kalau begitu waktu sudah 8:05. Mohon maaf untuk teman-teman semua, masih banyak sekali pertanyaan tapi belum bisa terjawab. Pak Robin juga mau persiapan untuk live trade ya jam 8.30 nanti Pak ya. Bukan live trade sih, edukasi. Oh sorry, edukasi 8.30 ya. Kalau live trade kan marketnya udah tutup Pak. Iya sorry. Aduh kok saya sudah malam ini. Live trade-nya itu jam 9 sampai jam 4 kan. Iya, jam 9. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah turut bergabung di dalam Juicy Up hari ini. Semoga bisa mendapatkan sebuah ilmu yang baru juga. Terima kasih juga untuk Pak Robin untuk waktunya. Dan sampai jumpa kembali di acara Juicy Up berikutnya. Oke, sampai malam, sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Salam cuan kotos. Oh iya, salam cuan.